Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi tentang pengukuran, yaitu bagaimana cara menggunakan alat-alat ukur. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Pengukuran merupakan membandingkan ukuran suatu besaran dengan satuan lain yang sejenis. Yang pertama, satuan pengukuran. Di sini ada dua, yaitu satuan tak baku, satuan yang dipakai secara umum, misalkan sentimeter, meter, detik gitu ya. Kemudian yang kedua, satuan tak baku atau satuan yang dipakai di daerah tertentu. Jadi tiap daerah itu punya satuan yang beda-beda, misalkan depa, tongkat, tombak gitu. Kemudian dalam pengukuran kita menggunakan alat ukur. Misalkan alat ukur panjang itu pakai meteran, penggaris, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Kemudian alat ukur massa itu kita pakai neraca. Neraca itu timbangan ya. Ini ada neraca lengan 2, neraca lengan 3, neraca kamar mandi. Kemudian alat ukur waktu, ini biasa kita pakai jam dinding, stopwatch, jam pasir, jam digital. Selanjutnya alat ukur volume itu kita pakai gelas ukur ya, kalau bentuknya tidak beraturan. Kalau kita mau ukur volume benda ada bentuknya, misalkan balok atau kubus, kita pakai penggaris saja ya. Yang pertama dulu, bagaimana cara mengukur panjang dengan mistar atau penggaris. Di sini mistar itu mempunyai ketelitian sampai 1 mm atau 0,1 cm. Nah, di sini ada contoh misalkan sebuah balok. Ini diukur pakai penggaris. Ini kan di angka paling besar, ini kan ada angka 5,9. Kemudian yang lebih kecil ini ada di angka 3,3, berarti cara mengukurnya tinggal dikurangi aja. 5,9 cm dikurangi 3,3 cm. Nah, ini hasilnya 2,6 cm. Kemudian yang kedua, cara ukur panjang dengan jangka sorong. Di jangka sorong ini kita mengenal ada dua skala ya, skala utama sama skala nonius. Skala utama ini yang atas, yang bagian atas ini. Nah, ini skala utama. Kemudian skala nonius itu yang bawahnya, yang lebih kecil. Di sini misalkan ada objek, maka hasil pengukurannya di skala utama ini kan diperbesar, ini skalanya ini diperbesar menjadi di atasnya ini, di mana jangka sorong itu ketelitiannya sampai 0,1 mm atau 0,01 cm. Di sini skala utamanya ini 1,8. Nah, di mana kita dapat 1,8 itu sebelum angka 0 yang skala nonius yang bawah ini ya, sebelah kirinya ya, berarti ini. Berarti ini ada angka 2, berarti ini kan 1,9, 1,8 ya di sini sebelum 0 nih, 1,8. Kemudian skala noniusnya ini kita tentukan dari garis yang atas ini berimpit dengan yang bawah. Nah, ini di sini akan ada angka 5 yang bawah. Kita tulis 5 dikali dulu 0,01. Nah, itu hasilnya 0,05. Nah, angka yang tadi sebelumnya skala utama 1,8 itu tinggal ditambah dengan 0,05. Hasilnya 1,85 cm ya. Nah, itu cara menggunakan jangka sorong. Selanjutnya kita menggunakan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini lebih teliti lagi daripada jangka sorong. Ini bisa sampai 0,01 mm atau 0,001 cm. Dalam mikrometer sekrup di sini kan kita ada yang namanya rahang geser. Di sini bisa kita geser, kita putar, di sini ada putarannya. Kemudian ada skala utama yang sebelah kiri. Terus yang sebelah kanan ini selubung luar atau skala nonius ya. Dan di sini misalkan kita mau ukur kelereng di sini. Kelereng ini kan
skala utamanya atau SU ini kita hitung dari angka ini kan 0, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8,5 karena batasnya di sini ada garis di sini dari atas sampai bawah. Ini 8,5 ya. Nah, ini skala utamanya. Kemudian skala nonisnya kita lihat ini dari yang berimpit dari kanan sampai kiri. Di sini kan ada angka 30, 35, 40, 45, di sini 0. Nah, ini kan yang berimpitnya angka 40. Berarti kita tulis skala nonis 40 kali 0,01. Hasilnya 0,4. Tinggal kita jumlahkan 8,5 ditambah 0,4. Hasilnya 8,9 mm ya. Kalau mikrometer satunya milimeter ini. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya cara mengukur massa dengan neraca dua lengan. Neraca dua lengan yang biasa kita temui di supermarket atau di pasar-pasar di sini. Misalkan di sini ada beban P. Nah, di sini ada beban yang lebih kecil, di sini 80 gram, 1,2 kg, dan 20 gram. Hasil pengukurannya, benda satu, benda yang pertama ini kan 80 gram. Kemudian benda yang kedua 1,2 kg itu bisa kita konversikan dulu ke gram biar sama, berarti 1200 gram. Kemudian benda yang ketiga 20 gram. Tinggal kita jumlah 80 gram tambah 1200 gram tambah 20 gram itu hasilnya 1300 gram atau 1,3 kg kalau kita konversikan ke kilogram. Itu selanjutnya cara mengukur massa dengan neraca tiga lengan. Neraca tiga lengan gambarnya seperti ini. Di sini ada piringan wadah beban di sini, bebannya taruh di sini. Kemudian ada skrup di sini. Kemudian ada beban geser. Nah, di sini kan ada tiga kan di sini. Tiga ukuran kan. Nah, kenapa dinamakan tiga lengan? Karena di sini ada tiga. Kayak seperti penggaris itu ada tiga di sini. Kemudian ini titik nolnya biar seimbang. Itu misalkan ini neraca tiga lengan yang pertama di sini kan ada angka 0 sampai 100 gram. Di sini kan ada tertera di sini 50. Berarti lengan pertama 50 gram. Kemudian lengan kedua di sini 300, berarti 300 gram. Terus lengan yang ketiga di sini tertulis 3,7 kan belum ada 4 ini, berarti 3,7 gram. Tinggal kita jumlahkan 3 hasil pengukuran tadi yaitu 50 gram tambah 300 gram tambah 3,7 gram, hasilnya 353,7 gram. Nah, itu ya cara mengukurnya. Selanjutnya cara mengukur waktu dengan stopwatch. Stopwatch itu biasa dipakai buat olahraga itu ya, buat lari atau olahraga yang lainnya. Ini misalkan di sini ada lingkaran kecil. Nah, ini untuk mengukur menit. Lingkaran yang lebih besar ini untuk mengukur detik. Nah, lingkaran hasilnya di sini lingkaran kecil ini di angka 3 menit. Nah, kan ini ada angka 60, ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 gitu ya. Nah, di sini tertulis 3, berarti 3 menit. Kemudian lingkaran yang besar, di sini kan ada angka 60, ini 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, dan seterusnya. Di sini ada tertera angka 7, berarti 7 detik. Tinggal kita jumlah, berarti hasil pengukuran stopwatch tersebut adalah 3 menit lebih 7 detik. Nah, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir cara mengukur volume dengan gelas ukur. Ini misalkan ada batu yang bentuknya tidak beraturan. Ini mula-mula gelas ukurnya itu kita kasih air, kita tuang air di sini sampai 50 mm. Setelah 50 mm kemudian batunya kita masukkan ke sini, airnya naik menjadi 75 mm. Nah, di sini kan volume gelas ukur pertama V1 ini kan 50 mm.
Kemudian V2 atau volume gelas ukur kedua itu 75 mm. Jadi volume batu tersebut kan menjadi V2 dikurangi V1, berarti 75 mm dikurangi 50 mm, menjadi hasilnya 25 mm. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video-video selanjutnya. Sampai jumpa.